Perkenalkan, nama saya Nathanael Ferat Antoni Talusa dengan NIM 29027740005. Pada kali ini saya akan membahas tentang yang namanya Research and Business Research. Yang pertama, apa itu Research and Business Research? Menurut saya, research adalah cara manusia belajar dari reality atau realita, bukan dari asumsi belaka. Research muncul ketika kita berhenti menebak dan mulai bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di sekitar kita gitu. Sementara itu, business research adalah research yang diberi tanggung jawab finansial. Artinya, hasil penelitian tidak hanya berhenti di kesimpulan, tapi harus bisa. Yang pertama itu menghemat biaya, yang kedua meningkatkan laba, yang ketiga mencegah yang namanya kerugian bagi perusahaan. Kemudian dalam organisasi modern, bisnis research ini tidak berdiri sendiri, tapi masuk ke dalam strategi keuangan, pemasaran, dan juga yang namanya pengelolaan resiko. Jadi, organisasi modern tidak bergerak berdasarkan research atau penelitian saja, tetapi berdasarkan yang namanya bukti. Yang kedua, karakteristik dari penelitian ilmiah. Karakteristik yang menjadi karakteristik dari penelitian ilmiah itu ada tiga. Yang pertama ada disiplin berpikir. Apa itu disiplin berpikir? Maksudnya, penelitian memaksa kita untuk berpikir secara runtut, secara jelas, tidak boleh yang namanya loncat-loncat dari masalah langsung ke solusi gitu ya, tanpa adanya data yang terjadi. Yang kedua adalah jujur pada data. Penelitian ilmiah itu menuntut keberanian menerima yang namanya hasil. Bahkan jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan manajemen. Yang ketiga, bisa diuji ulang. Penelitian yang baik bukan hanya benar pada saat diteliti saja, tetapi juga relevan dengan orang-orang yang akan mengujinya lagi dengan metode yang serupa. Seperti itu. Kemudian contoh penelitian akuntansi dan keuangan. Misalnya terjadi pada perusahaan yang merasa labanya itu turun, padahal penjualan meningkat. Penelitian sistematik dapat dilakukan dengan yang pertama, menganalisis laporan keuangan beberapa tahun ke belakang. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan membandingkan rasio biaya operasional yang terjadi. Yang ketiga, mengevaluasi struktur utang yang kadang-kadang ini menjadi hal yang sering tidak dilakukan gitu. Kemudian yang keempat, meneliti efisiensi penggunaan aset yang dipunyai oleh perusahaan tersebut. Hasilnya mungkin bukan pada penjualan yang bermasalah, tetapi pada in efisiensi biaya dan beban bunga. Dan disinilah research ini bekerja sebagai pengungkap yang tidak terlihat pada permukaan pada masalah tersebut. Kemudian ada pertanyaan tentang menghubungkan bisnis research dengan keputusan manajerial. Keputusan manajerial tanpa bisnis research itu seperti uh, mengemudi dalam kabut gitu ya, dalam hujan kita mengemudi terus ada kabut. Maksudnya apa? Bisnis research itu berperan sebagai lampu penerang, kemudian bisa kompas, peta jalan, rem pengaman. Maksudnya, dengan adanya research, manajer tidak hanya bertanya tentang apa yang harus kita lakukan, tetapi apa yang paling masuk akal untuk kita lakukan berdasarkan data yang kita dapat dari research tersebut. Kemudian, mengapa sih ada data driven organization itu butuh yang namanya business research? Organisasi basis data itu sebenarnya bukan tentang banyaknya data, tetapi
tentang kemampuan kita membaca data dengan benar. Business research itu berfungsi mengubah apa? Angka menjadi informasi, informasi menjadi insight, insight menjadi keputusan strategis manajemen gitu. Jadi tanpa research, data hanya tumpukan angka yang membingungkan bagi pembacanya gitu. Kemudian contoh kasus nyata gitu ya dalam dunia bisnis yang bisa kita pelajari, kita bisa bayangkan perusahaan retail yang terus menambah cabangnya di mana-mana. Misalnya di Indonesia, mereka menambah cabang di mana-mana, misalnya 10 cabang gitu ya. Tetapi profitnya itu tidak naik. Melalui business research ini, kita bisa menemukan bahwa yang pertama, misalnya lokasi cabangnya itu tidak sesuai target pasar gitu. Yang kedua, misalnya biaya operasionalnya lebih besar daripada kontribusi penjualannya. Yang ketiga, misalnya pola belanja pelanggan itu berubah menjadi online. Jadi targetnya yang biasanya offline itu menjadi tidak capai target gitu. Solusinya apa? Solusinya bukan membuka cabang baru, tapi mengubah strategi bisnis kita. Nah, tanpa research, perusahaan mungkin terus mengulang kesalahan-kesalahan tersebut gitu. Karena tidak adanya uji dari apa yang sudah perusahaan itu lakukan gitu. Kemudian, resiko jika perusahaan itu mengabaikan yang namanya business research. Resikonya, resiko terbesar bukan kerugian finansial, tetapi keputusan yang salah arah. Resiko lainnya bisa strategi yang dibuat itu berdasarkan intuisi semata, hanya berdasarkan pengalaman semata gitu. Yang kedua, perusahaan itu terlambat membaca perubahan pasar. Jadi keputusan-keputusan yang diambil itu hanya sebatas konvensional dari tahun-tahun lalu gitu. Yang ketiga, keputusan reaktif dan bukan antisipatif gitu. Antisipasi dari misalnya kejadian-kejadian yang tidak terduga itu timbul. Kemudian yang keempat, pada akhirnya kehilangan daya saing gitu. Dan biaya kita pun juga tidak bisa menutupi biaya yang kita lakukan pada target pasar tersebut gitu. Perusahaan tidak runtuh karena kurang cerdas gitu ya, tapi karena memang tidak mau belajar. Disinilah perlunya bisnis research dalam sebuah bisnis seperti itu. Jadi bisnis research itu bukan sebagai alat akademik yang kita pelajari, melainkan bisa menjadi lampu penerang tadi gitu, untuk kita bisa membuka mata intelektual kita ketika kita bisa mau untuk melihat dunia bisnis itu seperti apa. Perusahaan yang menghargai research sedang berinvestasi kepada masa depan, ke tahun-tahun setelahnya. Sementara yang mengabaikannya sedang mempertaruhkan kelangsungan bisnisnya. Menurut saya seperti itu. Sekian informasi dari saya, jawaban dari saya. Terima kasih.